Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan berbekal iman dan takwa inilah yang insya Allah akan bisa menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara, dunia yang akan binasa, untuk menuju kepada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Tema khutbah kita pada siang hari ini yakni jika rasa malu sudah tiada. Berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abu Mas'ud, yakni Uqbah putranya Amr Al-Ansari, seorang sahabat Ansar Al-Badri, dan dia juga termasuk Ahlul Badar, yakni sahabat yang ikut perang Badar. Semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya yang masih didapatkan manusia dari perkataan para nabi terdahulu, yakni kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi, apabila kalian tidak memiliki rasa malu, silakan berbuat sesuka kalian. Hadis ini cukup singkat, padat dan jelas, dan ini hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dalam hadis ini dijelaskan, apabila kalian tidak memiliki rasa malu, silakan berbuat sesuka kalian. Kalau rasa malu ini sudah hilang, maka yang ada adalah kehancuran, yang ada adalah kebinasaan, yang ada adalah ketidaktertiban. Tapi sebaliknya, kalau rasa malu itu masih dimiliki oleh manusia, dalam hal ini konteksnya orang beriman, maka justru yang ada kebalikan dari yang tadi saya sebutkan, berarti kebaikan semuanya. Karenanya Nabi SAW mengaitkan antara rasa malu ini dengan keimanan seseorang. Dalam hadis yang lain, yakni dalam kitab Sunan An-Nasa'i, disebutkan an Abi Hurairah qala, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Kata Nabi, iman itu memiliki 70 lebih cabang. Dalam riwayat yang lain 60 lebih cabang. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari cabang iman. Artinya, orang-orang yang beriman itulah yang harusnya memiliki rasa malu. Karena rasa malu itu bagian dari cabang iman ini. Nah, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, dari hadis yang tadi kita sampaikan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yakni ternyata rasa malu itu menjadi tema para rasul. Rasa malu menjadi materi yang disampaikan kepada umatnya, sehingga Nabi SAW tidak meninggalkan itu.
Artinya apa? Nabi menginginkan kepada umat ini agar umat ini memiliki rasa malu. Lantas rasa malu apa yang bisa kita inginkan, yang kita dapatkan? Yang pertama, yakni rasa malu yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Mohon maaf, malu kalau orang Islam belum bisa baca Al-Quran, maka kemudian dia berusaha untuk bisa belajar baca Al-Quran. Mohon maaf kalau orang Islam sholatnya terlambat, maka kemudian dia berusaha berikutnya untuk hadir sholat tepat pada waktunya, dan seterusnya. Bisa jadi ada orang yang mengatakan kalau sholatnya demikian mungkin dia tidak ikhlas. Saya hanya ingin katakan setiap orang jadi baik maka dia butuh proses. Biarkan awalnya dia terlambat, kemudian muncul rasa malunya, maka bisa jadi berikutnya dia adalah orang yang bisa jadi lebih baik dari kita. Berikutnya dia bisa hadir di awal waktu, bisa hadir untuk kajian-kajian dan seterusnya. Berangkat dari mana? Rasa malu yang dia miliki. Maka kemudian rasa malu seperti apa? Rasa malu yang bisa menghentikan seseorang dari berbuat dosa. Malu, mohon maaf, orang muslim usianya sudah sepuh, sudah lanjut usia, tapi dia masih melakukan kemaksiatan, dia masih suka berbuat dosa. Berangkat dari rasa malu yang ada, dia mengaca pada cucunya, dia mengaca pada tetangganya yang lain yang lebih baik, akhirnya dia hentikan perbuatan dosanya, dia berhenti dari berbuat maksiat. Ini yang diinginkan, rasa malu yang menghentikan seseorang dari melakukan perbuatan dosa. Nah, terkait dengan kesungguhan tadi orang untuk melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, dan pasti kata Allah kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Kalau orang tadi ingin melakukan kebaikan, ada muncul niat yang baik, ada kesungguhan, maka Allah akan tunjukkan orang itu untuk mendapatkan kebaikan. Kalau ada niat untuk menghentikan dari perbuatan dosa dan maksiatnya, kalau dia serius, maka pasti Allah akan tunjukkan jalan agar dia berhenti dari kemaksiatan tadi. Karenanya rasa malu itu bisa menumbuhkan di antaranya yang pertama rasa iffah. Apa itu rasa iffah? Yakni menjaga diri dari perbuatan tercela. Malu kalau tangannya menengadahkan, meminta-minta kepada orang lain. Maka muncul dari rasa malu itu dia berusaha untuk melakukan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dia tidak mau meminta kepada orang lain. Lebih baik dia berusaha sebisa yang dia lakukan, kemudian apa yang dia dapatkan diberikan kepada istri dan anak-anaknya untuk menafkahinya. Tapi kalau mereka yang tidak memiliki rasa malu, mungkin yang dilakukan adalah mengulurkan tangan, meminta kepada orang lain. Dan juga rasa malu itu bisa mendatangkan kepada kita yakni kemampuan untuk menepati janji yang disebut dengan al-wafa. Malu kalau orang beriman, malu kalau orang muslim berjanji tapi tidak pernah ditepati, selalu ingkar janji. Maka berangkat dari situ dia memiliki rasa malu, akhirnya dia berusaha untuk menepati setiap janji yang telah dia buat. Begitulah buah dari rasa malu, bisa menghasilkan di antaranya dua sifat tadi. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang lain, yakni disebutkan an Abi Sawwari Al-Adawi. Hadisnya dari Abu Sawwar Al-Adawi qala, dia berkata, Sami'tu Imran ibn Husain, aku mendengar dari Imran bin Husain, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kata Nabi, rasa malu itu tidaklah akan datang pada rasa malu kecuali kebaikan. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita masih diberikan rasa malu itu. Rasa malu yakni diantaranya malu jadi suami tidak menafkahi istrinya, malu jadi ayah apabila tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, dan seterusnya. Berangkat dari rasa malu itu, akhirnya yang datang adalah kebaikan demi kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله بما يذكركم واشكروه على نعمه واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر